yang bisa melakukan apapun sesuai dengan kemampuan logika. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Jika habis waktu, SMP begitu lagi, SMA begitu lagi, S1 begitu lagi, S2 begitu lagi, S3 begitu lagi, S4 supervisor dia kemudian tak bisa lagi dia berjalan. Tinggal otaknya yang berpikir. Ketika orang datang bertanya, dia hanya bisa memberikan teori, tidak bisa lagi berpikir. Ilmu bermanfaat, tapi ketika dia mati, kemana dia pergi? Kenapa? Karena tidak ada berhubungan dengan Tuhan. Kenapa nggak ada yang bawa petunjuk? Tapi ketika Nabi Muhammad itu datang, memberikan petunjuk kepada kita. Ini yang harus kita lakukan hubungan kita kepada Allah. Hablum minallah. Ini yang harus kita lakukan terhadap alam semesta. Hablum minan nas. Jelas itu. Maka berbahagialah kita umat Islam ini. Kenapa berbahagia? Karena ketika kita mengejar dunia, perintahnya ada. Kejarlah duniamu seakan-akan engkau hidup terus menerus. Untuk apa? Untuk membantu yang lain, untuk bersedekah, untuk menafkahi dan seterusnya. Tapi ingat, kejarlah akhiratmu seakan-akan engkau mati esok pagi. Lengkap Islam itu. Kami sholat ada perintah, kami puasa ada perintah, kami begini ada perintah, kami begitu ada perintah. Lah kalau saudara Kristen, ke gereja ada perintah nggak? Nyembah Yesus ada perintah nggak? Ibadah minggu ada perintah? Nggak ada perintahnya. Jadi serba dibuat-buat. Kenapa? Karena sejatinya utusan pencipta langit dan bumi turun ke bumi ditolak. Yesus datang hanya untuk Bani Israel. Musa datang hanya untuk Bani Israel. Daud hanya untuk Bani Israel. Yesus hanya untuk Bani Israel. Sementara kalian, kita ini bukan Bani Israel. Maka siapa penolong kita? Datanglah kemudian Nabiullah baginda Rasulullah Muhammad SAW yang diutus untuk seluruh umat manusia. Litubayyina linnas rahmatan lil alamin. Beliau diutus untuk itu. Jadi sejatinya beliau diutus untuk seluruh umat manusia setelah dia datang dan sampai hari kiamat. Saudara-saudara menolaknya, malah mengikuti oknum yang tidak diajarkan untuk diikutin. Sekarang kalau saya tanya nih, wahai saudaraku Kristen, adakah Yesus mengajarkan untuk diikuti? Oh, kami pengikutnya. Pengikut siapa? Coba tunjukkan kepada kita, silakan. Mana dalilnya? Tunggu dulu Bang Sumaya. Hal mengikut Yesus. Iya. Dalam Matius 28. Matius. Ya, di sini kan banyak dijelaskan bahwa Yesus sendiri mengatakan, siapa yang percaya kepadaku, berarti dia percaya kepada Bapa yang mengutus aku. Bagus. Nah, di sini saya melihat bahwa teks ini mengatakan bahwa Yesus dan Bapa yang mengutus Yesus itu sendiri adalah satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Seperti itu. Misalnya gelas tidak akan bisa berfungsi kalau tidak ada air yang kita masukkan ke dalam gelas, ya. Jadi saya melihatnya seperti itu Bang Suma. Terus soal hal mengikuti Yesus, ya jelas di dalam beberapa teks Alkitab bahwa ikutlah aku, ya barang siapa yang mengikut aku, dia harus memikul salibnya dan seterusnya. Itu kalau dalam tulisan yang ada di Bible, Bang Suma. Jadi ada dalilnya. Tapi kalau teman-teman Muslim mengatakan Yesus sendiri tidak mengatakan ikutlah aku, percayalah kepada aku, ya saya tidak tahu itu Bang Suma. Tapi kalau dalam Bible sendiri itu ada. Oke. Ikutlah aku. Baik. Jadi gini, kita ini orang Sulawesi, ya orang Indonesia lah pada umumnya, memiliki tingkat kecerdasan rata-rata kan ya. Ketika berbicara mengenai konsep kepercayaan, keyakinan, sejatinya kita harus mendudukkan perkara demi perkara pada tempatnya. Maksudnya gimana? Yesus datang sebagai guru. Di mana dia mengajar? Di kampusnya. Dia dosen bagi mahasiswa yang ada di kampusnya.
Dia bukan dosen bagi mahasiswa yang ada di kampus lain. Apalagi menjadi murid orang-orang yang menjadi guru dari orang-orang yang datang 2000 tahun setelah dia pergi. Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel. Sekarang apakah kita Bani Israel? Bukan. Loh, ucapan siapa yang mengatakan kalau dia diutus hanya untuk Bani Israel? Ucapan Yesus. Tertulis di mana? Matius 15 nomor 24. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Katanya tadi barang siapa yang percaya. Ucapan Yesus ketika dia berbicara, ucapannya itu hanya untuk Bani Israel. Orang yang nyamar-nyamar jadi pengikut akan percaya diri. SKSD. SKSD apa itu? Sok dekat, sok akrab. Padahal Yesusnya hanya berkata kepada Bani Israel. Aku diutus. Ketika dia mengatakan, aku berkata kepadamu. Bukan berkata kepada di luar Bani Israel. Aku akan pergi ke rumah Bapak karena di rumah Bapak banyak tempat untuk menyediakan untukmu. Untukmu, kamu. Bukan kepada yang di luar kamu. Makanya ketika ada seorang wanita Kanaan, wanita Samaria yang datang kepada Yesus, minta anaknya disembuhkan. Apa kata Yesus? Usir wanita itu. Dia mengikuti kita dengan teriak dari tadi. Tidak layak roti yang disediakan untuk anak diberikan kepada anjing. Kata Yesus dengan orang yang non-Yahudi yang bertemu dengannya. Orang yang hidup dengannya aja disebut anjing, bukan disebut domba. Apa kata wanita itu? Benar Tuhan. Tapi bukankah anjing makan sampah yang jatuh dari meja tuannya? Apa kata Yesus? Besar imanmu ibu, benar imanmu ibu. Jadilah seperti apa yang engkau inginkan. Apa yang dibenarkan oleh Yesus di situ? Pengakuan wanita tadi kalau dia adalah anjing yang makan sampah dari meja tuannya. Sembuh nggak anaknya? Sembuh. Jadi pengikut nggak wanita itu? Tidak. Apatah lagi kita yang hidup di hari ini. Tapi bagaimana Kristen itu bisa bertahan? Karena Kristen menganggap bahwa Yesus sedang berbicara dengan dirinya. Itu kekeliruan, itu kekonyolan yang sangat luar biasa. Yesus Kalau saya mengatakan, melihatnya begini Bang Suma, silakan. Ketika Yesus hadir dalam konteks Bani Israel, dia kan menegaskan tentang hukum-hukum Taurat yang sebelumnya dibawa oleh para nabi terdahulu. Dia menegaskan itu. Makanya Yesus sering dikatakan firman Allah itu sendiri, penyambung lidah Allah itu sendiri. Nah, ketika dia menyampaikan tentang hal kerajaan surga, bagaimana berbuat terhadap sesama di dalam konteks bangsa Yahudi, nah semua cerminan hidupnya, apa yang dia lakukan, itulah yang menjadi patokan dasar bagi para murid-muridnya untuk menceritakan kepada orang-orang di luar bangsa Yahudi. Sehingga ketika itu dikerjakan oleh para rasul, maka dalam kisah para rasul itu sendiri, banyak orang yang memberi diri untuk mau mendengar tentang Injil itu sendiri, tentang kabar baik yang dibawa oleh Yesus. Dan pada saat itu, dari orang yang mau mendengar, dari orang yang mau menerima cerita tentang Injil yang disampaikan oleh Yesus sendiri, itulah yang membuat orang datang dalam kisah para rasul di Antioquia sendiri, dan banyak orang dibaptis, sehingga disitulah pertama kali disebut sebagai Kristen. Memang Yesus sendiri tidak pernah mengeluarkan dari mulutnya bahwa ada kata Kristen atau mengatakan bahwa kamu Kristen. Kata-kata Kristen itu sendiri memang tidak ada dari mulut Tuhan Yesus sendiri, karena Yesus mati itu wafat masih dalam agama Yahudi, Bang Suma, itu yang saya tahu. Tetapi karena teladan hidupnya, berita yang dia bawa, cerminan hidupnya, ya seperti kalau dalam Muslim ya, kalau tidak salah bisa diluruskan kalau salah, teladan-teladan Nabi itu, ya itulah yang dijadikan patokan beberapa cara hidup beragama orang Muslim, karena Nabi melakukan hal-hal yang bisa diteladani. Begitu juga dengan Yesus. Nah,
Apa yang dilakukan Yesus, apa yang disampaikan, itulah yang dilihat sebagai kabar baik Injil. Diteruskanlah oleh murid-murid untuk semua bangsa. Dan di Antioquia terjadilah Kristen pertama atau gereja mula-mula pada saat itu. Dan memang dalam amanat agung juga dalam Matius 28, Yesus sendiri mengatakan pergilah sampai ke ujung bumi untuk memberitakan Injil. Jadi memang kalau sejarah memang Yesus datang bagi Bani Israel. Tetapi ketika murid-murid yang hidup sesama Yesus, Yohanes sendiri yang melihat bahwa oh memang Yesus ini orang yang suci, mengadakan mujizat, teladan, itulah yang diteruskan kepada orang di luar bangsa Israel. Sehingga saya secara pribadi memahami bahwa keselamatan itu tidak boleh hanya untuk orang Israel saja, tetapi kepada semua bangsa. Iya. Begitu Bang Suma. Baik, jadi gini. Ketika Yesus itu datang, dia tidak pernah mencederai firman Tuhan yang diterimanya. Kalau kedudukannya hanya rasul, 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 dan rasul. Dia hanya utusan Tuhan. Kesaksiannya pun sebagai kesaksian seorang rasul. Yohanes 5 nomor 36, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa seluruh mukjizat yang aku lakukan, mukjizat itu yang bersaksi tentang aku bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Yesus hanya untuk Bani Israel. Itu pengakuan dari mulutnya. Nah, sebelum hadirnya Kristen, adakah pesan-pesan atau wasiat-wasiat yang kemudian menjadi pamungkas pengajaran Yesus kepada Bani Israel muridnya? Ada. Di antaranya, Yesus berpesan agar waspada kepada penyesat. Ini Kristen belum datang nih. Paulus belum muncul. Paulus nanti muncul di tahun 50-an. Apa kata Yesus di antara tahun 30 sampai tahun 33? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Ini ucapan Yesus sebagai dosen kepada mahasiswa di dalam kampusnya. Kristen ada nggak di situ? Enggak. Antioquia itu Paulus. Lalu kemudian murid-muridnya diberi petuah, diberi kemudian nasihat. Waspada. Loh kok waspada kepada siapa guru? Waspada kepada penyesat. Penyesat ini tanda-tandanya apa? Memakai namaku. Di kisah Dan berkata, para rasul sendiri, Bang Sumat, tidak hanya Paulus, ada Petrus, Yohanes, saksi mata sendiri. iya betul, kan Yesus sudah mengatakan bahwa sebab Mesias palsu akan datang dan melakukan banyak mujizat. Yesus membuka nih. Dan sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan juga. Ini belum ada Kristen, belum ada Kristen. Jadi kalau Kristen bertemu dengan murid Yesus dengan pola pengajaran yang sudah berbeda dengan Yesus, berarti penyesatnya berhasil kemudian menggenapi nubuat Yesus dalam Matius 24 nomor 24. Kristus palsu akan menyesatkan murid-murid pilihan juga. Nah sekarang, mari kita dudukkan perkaranya. Bagaimana Yesus? Siapa Yesus menurut Yesus? Yesus menurut Yesus dia adalah utusan Tuhan. Bagaimana hukum Taurat itu menurut Yesus? Hukum Taurat itu adalah hukum yang tidak boleh dibatalkan meskipun yang paling terkecil. Kalau dibatalkan kata Yesus Matius 5 nomor 19 akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit. Lalu adakah Yesus kemudian menafikan bagaimana orang-orang bisa selamat dengan menjalankan hukum Taurat? Enggak ada. Bahkan Yesus mengajarkan ketika engkau ingin hidup yang kekal, apa yang diajarkan oleh Yesus dalam Matius 19? Jangan ini, jangan ini, jangan ini, jangan ini, jangan ini, jangan ini, jangan ini. Lalu orang kaya ini mengatakan, itu semua sudah aku lakukan guru. Kurang satu. Kata Yesus, apa itu? Jual hartamu berikan kepada si miskin. Itu rahasia untuk mendapatkan keselamatan. Itu ajaran Yesus. Udah selesai. Penyesatnya muncul. Apa yang terjadi? Hukum Taurat itu sampah. Hukum Taurat itu tinja, hukum Taurat itu bukan kebenaran. Kalau kau mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat, maka Yesus Kristus kamu akan lepas dari kasih karunia Yesus. Sia-sia kematian Yesus kalau engkau masih mengharapkan kebenaran dalam hukum Taurat.
Itu ajarannya. Yang tadinya Sabtu dirubah menjadi Minggu. Yang tadinya Tauhid Ahad dirubah menjadi Trinitas. Yang tadinya sinagoge berubah menjadi gereja. Yang tadinya kemudian jangan makan babi menjadi makan babi. Bersunat menjadi tidak bersunat. Ini. Habis itu orang-orang yang disesatkan ini mengaku kami pengikut Yesus loh. Padahal yang mereka ikuti bukan Yesus anak Maria. Kalau mereka mengikuti Yesus anak Maria, satu syaratnya. Apa itu? Mereka harus Bani Yakub. Kedua, mereka harus menjadi Yudaism. Itu kalau pengikut Yesus. Yesus anak Maria. Tapi karena mereka Kristen, polanya berbeda dengan Yesus anak Maria. Dan mereka mengatakan kami pengikut Yesus, kami mengikuti Kristus. Maka yang diikutinya adalah penyesat yang dinubuatkan oleh Yesus. Nah, mana kita sederhanakan? Matius 24 nomor 4 nomor 5. Waspadalah agar kamu jangan disesatkan. Kamu itu siapa? Bani Israel, murid-muridnya yang duduk bersamanya di Bukit Zaitun. Waspadalah agar kamu jangan disesatkan. Sebab akan banyak penyesat yang datang dengan memakai namaku. Banyak orang datang memakai nama Yesus dan berkata, aku ini, Yesus ini adalah Kristus. Pertanyaannya, siapa di antara dua agama besar ini, Islam atau Kristen, yang membawa nama Yesus dan mengklaim Yesus itu adalah Kristus? Islam kagak. Yang dibawa oleh oleh umat Islam adalah Nabi Muhammad. Sedangkan Kristen yang dibawa adalah Yesus Kristus. Dan mereka akan menyesatkan orang banyak. Nah, siapa nih yang membawa Kristus Yesus? Islamkah atau Kristen? Itu di dalam Matius 24 jelas sekali tuh. Waspadalah agar kamu jangan disesatkan, sebab akan banyak orang datang memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Jadi penyesat ini mengatakan Yesus itu Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, siapa itu yang menyesatkan banyak orang ini? Yang memakai nama Yesus, yang mengatakan Yesus itu adalah Kristus, yang mengaku diri mereka sebagai pengikut Kristus. Siapa mereka ini? Itu singkatnya. Jadi kalau ada orang mengajarkan menyembah kepada Yesus karena Yesus itu Kristus, nah itulah orang-orang yang menggenapi yang dimaksud oleh Yesus tadi. Saya kira begitu. Saya kembalikan kepada siapa? Bang Handi. Mudah-mudahan beliau masih monitor. Monitor dong. Ditanggapi dulu Bu Mary. Ya. Kian Santa masih monitor? Monitor, Gurunda, monitor. Oke, Iya. Bang. Nah, Kalau di nanti Al-Quran di-spill sendiri ini kan fotonya ada Putu namanya Dewi. kayak surat Baik. Maryam, Dewi surat Putu. Gurunda izin dikirim ke WA yang satunya Gurunda. Soalnya Oke, baik, HP baik. yang ini ya. Oke, sip. Lanjut Mbak, lanjut. bukan orang Jawa, Bang. Oh, iya, Bang Sina. iya, Yang iya. panggil Mbak. Iya, sorry. Yendi. Lama Yendi. rupa. Yendi lama rupa. Solat adoma itu raya. Salat dia mah itu raya, iya. Anu maki. Ya terroko. Terus kan di Pak Bom. Tak era kenalkan deh Pak Bom Bom. Oke, Bang Suma. Bukan dia Salat misalnya yuk. Sulit pale. Lanjut maki. Injo tak sakok, Mak. Minum ki dulu air. Minum kita dulu tas sakok kok. Kan dia pernah tuh. Baje. More-more. Tahu Bang? More di kana. Anak nape ya? Anak nambe. Anak-anak di pasau. Yang kayak begitu Bang Handi, satu kerbau itu. Dia tahu. Kerbau maloton tuh injo. Tiada bunga. Kita lombong. Nah ini kan pernah saya dengar, saya pernah diskusi dengan Bang Suma bilang begini sama saya. Contoh, surat Injil Lukas ditulis oleh Theophilus. Apakah itu saksi mata langsung melihat tentang karya-karya yang dibawa oleh Yesus?
Nah, Theophilus itu anak angkatnya Paulus. ya seperti itu. Kalau Injil Yohanes jelas kan, Petrus jelas, tapi kalau Injil-Injil yang lain kan, pernah Bang Suma sampaikan itu masih dalam pertanyaan tanda tanya besar. Nah, sekarang saya mau bertanya tentang kitab-kitab yang ada dalam Al-Quran seperti kitab Maryam, kitab Yusuf, yang saya lihat ya kitab Nuh. Nah itu bagaimana Bang Suma? Apakah kan seperti ini Bang Suma, kalau di Bible misalnya kitab Injil Yohanes berarti itu penglihatan Yohanes. Hanya aja nama surah gitu loh. Nah, kalau Maryam itu surah Maryam, Nuh, Yusuf itu judulnya seperti itu. Apakah ditulis, ini pikiran kaum awam ya Bang Suma, apakah juga ditulis misalnya Maryam yang penulisnya langsung, Yusuf penulisnya langsung, atau bagaimana? Atau judulnya itu hanya menceritakan tentang story tentang Maryam, story tentang Yusuf. Iya, betul. Benar sekali. Jadi itu hanya nama dari apa yang diceritakan dalam surah itu. Oh, seperti itu. Tapi kalau saya lihat dari keseluruhan, kalau hanya cerita tentang nama yang ada ini, Nabi Muhammad ini sedikit sekali Bang Suma. Kalau dipresentasikan hanya 10% dalam Al-Quran. Iya, justru itu. Andai saja beliau yang mengarang, maka pasti lebih banyak dia ceritakan ibunya, ayahnya, dirinya. Tapi karena beliau menerima wahyu sesuai apa yang diwahyukan, itu yang disampaikan. Dia tidak bermegah untuk kemudian mengunggulkan dirinya. Beliau enggak melakukan itu. Tetapi apakah benar ketika dia menyampaikan kepada kaum Quraisy, keluarganya sendiri yang banyak menentang pemberitaannya karena dianggap bahwa Nabi Muhammad ini ngawur, tidak ada saksi mata yang melihat perjumpaannya di dalam goa itu, pertapaannya di dalam goa itu, malaikat Jibril yang datang kepadanya. Dalam teologi Muslim, luruskan kalau salah Bang Suma, tidak ada saksi mata yang melihat dan dia bisa menyampaikan seluruh yang ditulis dalam Al-Quran itu, sehingga asumsi teman-teman Kristen ya dari beberapa ayat juga yang didapatkan bahwa ini seakan-akan kitab sebelumnya yang dicuri, dan ini asumsi ya beberapa teman-teman Kristen Bang terjadi pencurian kitab dari tulisan-tulisan sebelumnya, sehingga itu kenapa banyak terjadi kemiripan. Karena kalau dilihat dari apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu tidak ada saksi mata dalam gua itu, dan dilihat juga dari sejarah ketika dia menyampaikan Al-Quran itu sendiri, dia ditentang bukan dari luar tetapi dari kalangan keluarganya sendiri yang mengatakan dia berperilaku seperti orang yang tidak waras setelah dari gua itu. Nah itu kira-kira Bang Suma bagaimana Bang Suma? Ya, izin, Gurunda, itu pertanyaan silakan. terakhir ya Mbak ya. Pertanyaan terakhir ya. Oke, baik. Setelah- Itu baik. juga bisa dikembalikan. Siapa saksi melihat Nabi Muhammad itu menjiplak kitab lain? Gak ada. Gak ada saksi, gak ada satupun narasi, baik itu dari internal Islam atau dari luar Islam. Gak ada. Nabi Muhammad tidak mampu membaca kitab-kitab sebelum Al-Quran. Beliau Nabi yang ummi. Tidak bisa kemudian beliau itu membaca kitab Torah, kitab Tanakh, bahasa Ibrani, bahasa Yunani, atau bahasa apapun. Gak bisa Nabi Muhammad itu. Nah, sehingga kalau Anda bertanya siapa saksi, sejazirah Arab yang menjadi saksi. Makanya kebenaran yang disampaikan itu diterima. Loh kok ini orang ini nggak pernah baca kitab sebelumnya, membahas tentang ini, membahas tentang itu. Kemudian mereka tak mampu untuk melawan kehebatan para penyair, kehebatan dari mereka yang orang-orang jahiliyah ini. Tidak mampu kemudian melawan kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Maka mereka pasrah. Oh ini nggak mungkin dikarang. Ini pasti adalah seorang nabi.
Maka dengan mudahnya ketika Nabi Muhammad melumpuhkan kota Mekah, tidak ada perlawanan sedikit pun. Mereka kemudian menerima Nabi Muhammad sampai hari ini. Sampai hari ini. Lalu bagaimana dengan kesaksian? Sebuah kebenaran itu tidak butuh saksi. Contoh, terjadi pembunuhan. Pembunuhan jelas terjadi. Bagaimana? Tidak ada yang melihat. Orang ini telah menikam orang tersebut, mati. Tapi tidak ada yang melihat. Apakah kemudian pembunuhan yang benar-benar terjadi ini batal? Karena tidak ada yang menjadi saksi? Enggak. Ada yang menjadi saksi ataupun tidak ada yang menjadi saksi, kebenaran tetaplah kebenaran. Sama seperti ini. Ada seorang wanita digauli seorang laki-laki. Tak ada yang melihat. Berjalannya waktu sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, perut makin membesar. Maka orang akan mengatakan bahwa wanita ini benar-benar sudah digauli. Meskipun tidak ada yang melihat. Tapi setelahnya ada efek. Setelahnya ada bukti. Maka tanpa melihat ada saksi, pada saat berlakunya laki-laki menggauli wanita tersebut, di USG perutnya ternyata ada janin di dalam. Lama-kelamaan perutnya membesar. Akhirnya dia melahirkan. Maka apa yang terjadi? Tanpa saksi, orang semua bisa menyatakan wanita ini pernah didatangi dan digauli oleh seorang laki-laki. Ini buktinya. Begitu juga Nabi Muhammad. Apa buktinya? Apa yang keluar dari Nabi Muhammad? Al-Quranul Karim. Maka tanpa ada saksi melihat malaikat Jibril atau Roh Kudus datang kepada beliau dengan kebenaran Al-Quran yang dia bawa sudah 1400 tahun silam, maka kami bersaksi bahwa tanpa melihat malaikat Jibril datang kepadanya, kami mengatakan dulu pernah Roh Kudus datang kepada beliau mengajarkan Al-Quran. Ini buktinya. Sama ketika kita mengatakan, mana buktinya wanita ini pernah digauli? Ini buktinya. Ini ada anaknya. Periksa DNA-nya. Pasti dia pernah dihamili. Bapak pernah digauli sampai dia hamil. Ini buktinya. Apakah ada bisa yang menolak? Ada yang bisa menolak tentang lahirnya seorang bayi dari seorang rahim wanita? Enggak ada. Kami menolaknya. Dia tidak hamil kok. Dia tidak melahirkan kok. Padahal anak sudah nyata. Orang ini sebelum melahirkan perutnya kembung besar. Tapi karena mereka tidak melihat dia digauli, tetap aja mengatakan, oh enggak. Kami enggak melihatnya dia hamil kok. Kami enggak percaya kalau dia hamil. Sudah melahirkan, oh kami enggak percaya kalau dia melahirkan. Apa yang dilahirkan itu adalah manusia rohani. Ngotot pada kebodohan. Kenapa? Karena mereka ingin ada saksi. Padahal sudah nyata di depan mereka seorang bayi keluar dari seorang rahim. Nyata di hadapan mereka Al-Quran mengurai ilmu pengetahuan. Tapi mengatakan, mana saksinya? Mana? Al-Quran sudah di depan mata. Mana saksinya? Enggak, saya tidak percaya. Saya tidak percaya wanita ini hamil. Saya tidak percaya wanita yang melahirkan. Anaknya udah besar, enggak percaya juga. Itulah yang disebut kufur, kafir, menutup diri terhadap kebenaran. Seorang profesor yang sekolah, belajar di zaman digital, zaman modern hari ini, lengkap dengan komputer, lengkap dengan alat canggih, lengkap dengan mikroskop sekalipun untuk melakukan penelitian, akan terjadi masa di mana catatan ilmiahnya itu akan tertinggal oleh zaman. Apa yang ditemukan oleh profesor ini ada masa di mana akan tertinggal dengan temuan-temuan yang baru oleh profesor-profesor yang baru, dengan tenaga-tenaga yang baru, dengan alat-alat yang lebih canggih, yang lebih modern, yang lebih baru. Bagaimana dengan Nabi Muhammad? SD kagak, SMP kagak, SMA kagak, apalagi profesor. Dan bukan 100 tahun yang lalu, 200 tahun yang lalu, 300, 1400 tahun yang lalu. Tapi apa yang ditorehkan oleh Al-Quran tidak bisa diganti oleh hukum manapun. Tidak bisa diganti oleh ilmu manapun. Tidak bisa diganti oleh pengetahuan apapun. Tidak bisa dirubah oleh zaman secanggih apapun. Apakah ini karangan? Tidak. Itu dari Sang yang Maha Mengetahui. Kenapa enggak cacat? Karena itu wahyu yang Maha Mengetahui. Kenapa tidak salah? Kenapa tidak berubah? Kenapa tidak diganti? Kenapa enggak ketinggalan zaman? Karena yang Maha Mengetahui punya perkataan. Bukan Nabi Muhammad. Nabiku hanya penyampai tok. Beliau bukan yang mengarangnya. Ini wahyu Allah yang aku sampaikan. Kalau ada salah silakan Anda nilai.
Kalau ada sesuatu yang kurang silakan Anda lihat. Sudah 1400 tahun silam. Apa yang aku ucapkan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan. Al-Quran surah An-Najm ayat 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Jadi kita tidak butuh Bang saksi, Sumarto, ada saksi nggak kemudian perlu. Ya, penulisan silakan. Al-Quran itu sendiri dari zaman Nabi, ya, Nabi Muhammad hidup, ya, sampai dikumpulkannya dalam satu kesatuan seperti ini sekarang yang dibaca oleh saudara-saudara Muslim. Al-Quran itu membutuhkan waktu berapa lama? Nabi Muhammad, Sahabat-sahabatnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menerima Al-Quran bukan setahun, 2 tahun, enggak. Dan tidak ada proses kemudian, oh ini diganti, ini dirubah, ini begini, enggak. Itu enggak ada. Nabi Muhammad menerima wahyu, lalu disampaikan kepada murid-muridnya. Setelah disampaikan Al-Quran itu kepada murid-muridnya, murid-muridnya menghafalkan. Murid-muridnya kemudian menghiasi hidup mereka dengan Al-Quran. Menghiasi dengan lisan mereka dengan Al-Quran. Dan itu terjadi kurang lebih 22 tahun lamanya. Makanya dalam Al-Quran itu ada yang disebut ijazah. Apa ijazah itu? Legalitas, pengabsahan. Dan Nabi Muhammad mengatakan, husu Al-Quran min arba'ah, min Abdillah bin Mas'ud, wa Salim, wa Mu'az, dan juga dikatakan Ubay bin Ka'af. Terima Al-Quran itu dari keempat sahabatku, Abdullah, Salim, Mu'az bin Jabal, dan Ubay bin Ka'af. Berarti Nabi Muhammad memberikan legitimasi. Nah, makanya ada yang disebut ijazah ardan wasima'an. Apa itu? Ya, metode penyampaian Al-Quran. Misalnya nih, saya seorang guru Al-Quran yang menerima kemudian Al-Quran dari guru saya. Saya sampaikan kepada murid saya. Secara praktik, seorang guru saya membacakan Al-Quran. Dan muridku mendengarkan Al-Quran itu dengan seksama. Setelah saya sebagai guru menyelesaikan bacaan saya, murid membaca ulang yang apa yang kubacakan tadi. Ketika murid saya ini mendengarkan, menghafalkan, dia harus baca. Misalnya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Iqra. Nah, saya suruh murid saya baca, ulang. Maka dia ulang. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana la yatagha ar-ra'ahu istaghna, inna ila rabbika raj'a, ara'aita alladhi yanha abdan idza shalla. Dibaca oleh sahabat. Nabi Muhammad kemudian memberikan ijazah, memberikan kemudian legitimasi. Antum sudah bisa mengajarkan bacaan ini kepada orang yang ada di sekelilingmu. Nah, sahabatnya diberikan ijazah, diberikan kemudian diberikan kemudian legitimasi, diberikan validasi bahwa kamu sudah pantas untuk mengajarkan Al-Quran. Itu terjadi 22 tahun lebih namanya. Itu Quran tuh, jelas itu. Maka disebutlah ijazah dan wasima'at. Jadi ada proses talaki. Nabi Muhammad membacakan, bertemu langsung dengan muridnya, muridnya menerima bacaan itu, muridnya menghafalkan bacaan itu, setelah dihafalkan, diuji oleh Nabi Muhammad. Begitu sudah lulus, maka beliau bisa mengajarkan qiraatul Quran kepada yang lain. Begitu selanjutnya, begitu seterusnya, sampai kepada hari ini kepada kami umat Islam. Jadi Al-Quran sedunia itu nggak bisa dirubah. Satu titik dirubah, sedunia akan bergemuruh. Nah, itu dia. Itulah bukti. Maka Al-Quran kalau ditanya siapa saksinya? Kami umat Islam yang menjadi saksi. Makanya kami berani mengatakan apa?
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa kami bersaksi bahwa beliau adalah nabi? Ya sama, kami bersaksi wanita ini pernah digauli. Mana buktinya? Ini anak keluar dari rahim wanita tersebut. Ini pernah. Jadi apa yang dikeluhkan? Aku pernah digauli sama bom-bom. Ini hasilnya. Aku gak percaya. Aku gak ada lihat kok di situ. Nah sekarang pertanyaannya, apakah kita tidak percaya kalau kita ini adalah hasil buah dari upaya orang tua kita dalam beribadah melahirkan kita? Oh enggak. Pada saat ayahku tidur sama mamaku, aku enggak menjadi saksi, maka aku tidak percaya kalau aku ini adalah anaknya. Kampret, anak durhaka. Jadi kebenaran itu tidak mesti kita saksikan. Tapi kebenaran itu bisa kita tahu itu adalah sebuah kebenaran dengan proses berpikir. Itulah Islam. Saya kira begitu. Ya, kalau mendengar Saudari. sendiri dari konsep-konsep teologi dari Muslim itu sendiri, Bang Suma, dan juga dari kisah-kisah Nabi, saya melihat betapa damainya ya teori-teorinya itu ya, Bang Suma. Tapi ya, kenapa saya baru-baru melihat videonya Bang Suma, di daerah Maros kalau tidak salah ya. Cek-cek lokasi tempat ibadah teman-teman di sana. Saya tidak tahu apa maksud perkunjungannya di sana, hanya saja ya seperti yang Bang Suma tadi sampaikan ke saya secara pribadi, itu menyentuh sekali bahwa renungkan ya, pikirkan baik-baik, renungkan dengan hati yang tenang ya. Setiap manusia memiliki kebebasan dan bla bla bla. Tetapi mengapa saya melihat ada begitu banyak aktivitas-aktivitas teman-teman apologet ya, yang kalau memang betul-betul menyerahkan seperti Nabi, sebagaimana yang saya dengar dari penjelasan Bang Suma, bagaimana Nabi membawa kebenaran itu, kedamaian dan lain sebagainya, kok kayak sangat berbeda dengan apa yang dilakukan beberapa teman-teman yang ada. Seperti itu Bang Suma. Baik. Gak apa-apa. Kebetulan saya yang terjun langsung di lapangan. Saya jawab. Kita pelakunya. Iya, saya jawab. Jadi gini, Maros itu dikenal dengan sebuah budaya. Maros, kota Maros ini dikenal sebagai kota orang Bugis. Mereka penduduknya adalah Muslim seluruhnya. Hampir seluruhnya adalah orang Bugis, dan kita tahu Bugis itu pasti identik dengan Islam. Nah, ada laporan masuk dari Pak Imam desa setempat yang kita datangi. Laporannya itu bahwa terindikasi di sini terjadi gerakan-gerakan kristenisasi. Itu terindikasi. Kami tanya, sebelum kami terjun, kami tanya, maksud Pak Imam itu apa? Dan di sini itu kalau hari Sabtu, hari Minggu mereka datang berbondong-bondong berkumpul di sini. Ya nggak apa-apa. Kalau berkumpul itu tempat ibadahnya mereka. Tapi masa jaraknya sekian ada gereja lagi, sekian ada gereja lagi. Padahal ini kan perkampungan Islam. Ini kan perkampungan Islam. Terus saya katakan, apa kekhawatiran masyarakat di sana? Kekhawatiran masyarakat di sana adalah mereka sering kumpulkan generasi anak-anak muda di sana untuk minum khamar. Mereka menjadikan anak-anak muda di sana kemudian berkumpul untuk minum minuman keras. Kemudian mereka di sana menjadikan pemuda-pemuda di situ sebagai pekerja-pekerja mereka. Dan kecenderungan mereka mengajak orang-orang lain datang untuk kebaktian di tempat tersebut. Ini pengalaman kami sebagai seorang Muslim, di mana-mana itu terjadi. Dan kalau di rumah lagi satu, akhirnya mereka membentuk satu komunitas di situ. Setelah terbentuk komunitas, apakah berhenti? Enggak. Mereka mencoba untuk menggait laki-laki, perempuan dari penduduk asli, dinikahin, dikawinin, dihamilin, beranak cucu. Akhirnya membelut menjadi perkampungan Kristen.
Lama-lama, Maros kalau dibiarkan akan menjadi kampung Kristen. Karena itu sudah program, itu sudah terstruktur, terencana. Ada programnya memang, bagaimana bisa masuk ke dalam, merangsuk ke dalam untuk mempengaruhi orang-orang agar menjadi pengikut. Ya itu bagus dalam perspektif agama Kristen, tapi tidak bagus bagi kami yang Islam ini. Lalu bagaimana mempertahankan itu? Ya kami datang. Ini apa sudah ada izinnya? Apa sudah ada kemudian ini dan nggak apa-apa kita pertanyakan itu. Kenapa? Karena di tengah hutan belantara ada yayasan besar di dalam, ada asrama besar di dalam. Ini ada apa? Wajar itu dipertanyakan. Tidak masalah dipertanyakan selama kita tidak datang mengganggu. Kita hanya datang silaturahmi, mempertanyakan ini di sini kenapa di sini Pak? Kegiatan apa saja yang dilakukan, apa yang bisa kami bantu. Kalau di sebelah sana itu ada masjid, di situ ada tempat butuh air, ada air di sana, kami bisa tarikkan pipa dari sana. Kalau enggak kita sudah ada pipa. Oh iya Pak, nggak apa-apa. Kita hanya menghindari adanya gesekan. Justru karena itu kami datang, karena laporan masyarakat yang ada. Nah itu terjadi sama seperti negara-negara yang sudah dikuasai itu. Yang tadinya Islam, tapi karena Islamnya sibuk, tidak memperhatikan keadaan, tiba-tiba anak-anak menjadi pada murtad. Kawin mawin menjadi berumah tangga, tiba-tiba berumah tangga, tiba-tiba sudah pindah agama dan seterusnya. Itu yang terjadi. Dan kami tidak menginginkan itu terjadi di situ. Tidak menginginkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sama seperti wilayah Sopeng, sama seperti wilayah Malino. Itu terjadi itu. Karena kenapa? Umat Islam lengah. Umat Islam tak peduli. Umat Islam itu sibuk dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Tidak peduli. Tiba-tiba di sana muncul gereja yang tadinya cuma rumah-rumah kecil. Kemudian berbentuk gedung. Habis itu tertulis rumah kebaktian. Lama-lama berubah menjadi gereja besar dan seterusnya. Siapa yang disalahkan? Tidak bisa disalahkan lagi. Nah, sebelum hal itu terjadi, adanya pemurtadan secara masif dan seterusnya, kan tidak apa-apa tuh kita silaturahmi. Kami datang baik-baik di sana. Kami kenalan, Bapak udah berapa tahun di sini. Berapa warga di sini yang Kristen. Gerejanya besar sekali. Dan pas saya datang waktu itu, yang datang itu deretan mobil-mobil mewah semuanya yang masuk ke hutan itu, masuk ke dalam hutan benar-benar hutan. Begitu sampai di dalam ada gereja besar, berdekatan semua gerejanya. Padahal rumah pemukiman ya mungkin cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, paling banyak 20. Itu pun kalau ada. Tapi gereja-gereja besar ternyata yang datang beribadah itu orang dari jauh, datang ke situ pakai mobil-mobil mewah. Kenapa enggak di kota aja gerejanya yang sudah ada besar? Kenapa harus di tengah hutan? Di mana hutan di situ perkampungan Bugis semuanya. Tapi kami enggak memaksakan, kami enggak mengatakan jangan bangun, enggak. Kami cuma datang silaturahmi saja, ya, supaya mereka juga tahu, oh ternyata kegiatan kita dipantau, oh ternyata kita di sini masyarakat di sini sudah memahami kedatangan kita di tengah-tengah mereka. Itu maksudnya. Bukan datang untuk mengganggu, enggak. Kita ngobrol sama-sama. Mbak Sulayam be, oh Sule atau Raja, oh sama-sama berarti Sule, sama-sama Suleta kalau begitu. Begitu. Jadi bukan niatan untuk ini. Kita hanya Oke, Bang Suma. supaya tidak terjadi apa-apa yang tidak diinginkan kemudian, kan begitu. Ya, baik. Izin Gurunda, Mbak Mary mungkin dicukupkan ya, kita ganti dengan Kristen yang lain. Kebetulan kita ada acara sedikit ya, berita duka buat teman-teman Muslim. Kita akan sepil dulu ya Bunda Mary ya. Teman moderator jangan naikin dulu Kristen yang lain. Ini 20 lebih nih teman-teman Kristen yang minta naik, saya cek. Oke, masih Baik. banyak kosong. Oke, siap. Ya. Terima kasih Bang Suma, Bang Handi. Iya, Os. sama-sama. Ya, Oke, siap. kure. Semua. Semua. Gini Bu Mary terakhir ya. Terakhir Bu Mary. Ya. Sekiranya Bu Mary nih menghilangkan semua istilah Islam yang ada di terjemahan Bible itu,
Masihkah Anda mau menjadi Kristen? Saya kunci pertanyaannya dulu Bang Andi. Coba dikunci. Oke, Bang Andi, cukup Bang Andi. Ya. Nanti saya jawab di WA ya Bang Andi ya. Iya. Oke, sip. Main belakang nih. Waduh. Main belakang. Kita kan sekampung. Karena sering kalau saya diskusi di Komalnya Bang Suma biasa direkam suara aku baru di share lagi. Berapa kali saya dapat? Ya. Iya, sama kayak juga kode suaraku banyak kali. Kan kita memang Bang Suma artis ki. Dan kalau saya kan Mbak bukan Mary. kok dong. Mbak Mary, lihat. Bagus nggak kaosnya? Mau nggak? Keren. Tapi lebih keren kalau itu maskernya Bang Suma dibuka. Penasaran deh. Kadang. Iya. Besok Pi, kita ketemu di Petarani. Oke, Bang Andi, aman. Ya. Dekat di rumahku Antang. Ya. Makasih ya. Banyuma Bunda kemarin Mary, ya. dakwah di sana di Antang. Iya. Ya, Oke, Kak Bang Mary, Andi. makasih banyak Kak Mary ya. Oke, host, thank you, Oke. Kak. Siap. Ya. Yo. Kalau semua Kristen sama seperti saudari kita ini damai kita diskusi. Betul lah. Iya. Ya, betul Bunda. Ini datang-datang. Bikin emosi kan ya. Kalau kayak gini semua saudara Kristen tanya Al-Quran. Ya silakan bertanya. Yang penting sopan. Ya mengedepankan persaudaraan. Nah itu bagus. Contoh itu teman-teman Kristenku ya. Contoh saudara Mary itu ya. Kita bisa berdialog dengan baik. Dengan cara damai. Gitu saudara. Silakan Kang. Ya, siap. Ntar ini host baca komen apa ini? Ya, Bang Handi, mungkin ada sedikit yang harus disepil, Bang Handi. Berhubung tadi Mbak Mary terlalu monoton juga ya. Bang Kores naik, Bang Kores. Izin teman-teman, waktunya 5 menit aja ya. Ada berita duka buat saudara kita yang mu'alaf itu mengalami kecelakaan, Bang Putu Dewa. Coba Bang Handi, dilanjut dulu Bang Handi. Nanti saya sepil videonya. Jadi begini teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada kejadian beberapa bulan yang lalu, saudara kita Putu Dewa, beliau adalah seorang mualaf yang aktif di bidang dakwah. Tapi bidang dakwah beliau itu cenderung ke face to face, menemui langsung ke lokasi. Jadi dalam perjalanan beliau sudah sepakat dengan KC untuk mensyaratkan beliau mengalami musibah dalam perjalanan. Hari itu juga saya sama tim, Akang, saya sama Bang Aang atas perintah daripada pembina API terutama dari Banyumak dan lain, saya berangkat. Alhamdulillah bisa kita evakuasi dari Jawa Tengah, Jawa Barat ya, dari Jawa Barat ke Jakarta. Kemudian beberapa bulan dalam proses penyembuhan, sampai saat ini belum bisa sembuh secara total, bahkan mau dioperasi kembali. Membutuhkan bantuan uluran tangan kita semua. Nah, untuk itu malam ini atas kesepakatan kita semua dari pengurus API membuka untuk uluran tangan antum-antum semua untuk meringankan beban beliau. Itu sih sebelum kita lanjut. Silakan Kang. Ya, ini izin saya sepil ininya ya, bukti ininya. Ini surat kontrolnya teman-teman. Ini surat kontrolnya di RSUD Dr. Hasbullah Abdul Majid Bekasi ya teman-teman. Ini surat kontrolnya. Terus kita lanjut ke ini hasil rongsen. Ini hasil rongsennya teman-teman. Ini hasil rongsennya. Ini di kepalanya ya ada mungkin pecah ini ya rupanya ya.
Ya, tengkoraknya. Ya ada. Iya, masih ada ini darah yang harus dikeluarkan dari kepala. Ya, betul. Nah, ini kondisi mobilnya teman-teman nih. Ini waktu dia mau berangkat ke Ciamis, mau sahadatkan si Kace, dia mengalami kecelakaan. Ini kondisi mobilnya. Dia itu seorang mualaf teman. Gitaris juga kan beliau? Ya, Geisa, gitaris, mantan gitaris Geisa. Iya. Ini teman-teman saya yang dihubungi beliau, kan kami memang sering komunikasi ya, sering jumpa juga. Sangat menyedihkan karena beliau penggiat dakwah. Sudah gitu beliau termasuk orang yang dijauhkan ya dari keluarga beliau. Ya boleh dibilang setelah beliau mu'alaf ini keluarganya nggak terlalu harmonis dengan beliau. Boleh dikatakan seperti itu. Nah sekarang beliau setelah beberapa bulan ya beliau kehabisan tabungan teman-teman. Beliau curhat sama Bang Zuma. Sekiranya mungkin beliau menangis, belum menangis. Karena beliau masih ingin berdakwah dengan kita. Beliau butuh dana kurang lebih 30 juta. Atau kita genapkan 30 juta teman-teman. Saya rasa kita bisa. Nah saya ingin mengajak netizen untuk beramal jariah untuk beliau. Kita bantu. Ada juga video kan dikirim sama beliau ya. Ini Gurunda videonya ini waktu dievakuasi ya. Waktu dievakuasi, ini saya masih di perjalanan sama Bang Handi nih. Tuh, Iya. kondisinya kejepit kayak gitu. Jadi malam itu juga Bang Juma kami koordinasi dengan Kohani, dengan teman-teman yang datang untuk membawa ambulan dari Bogor ke TKP. Gitu. Jadi ini ambulan dari Kohani, langsung dibawa pindahin ke Bekasi biar lebih dekat sama keluarga gitu. Nah nanti yang menyerahkan ini teman-teman API perwakilan juga nanti kita akan videokan untuk Insya Allah. dananya. Ini dekat rumah saya Gurunda, Iya, rumah sakit. makanya. Insya Allah nanti saya ke sana. Iya, jadi di spill aja nomor rekening API-nya teman-teman. Ayo mari kita bahu-bahu. Jangan kemudian berat langkah kita untuk membantu saudara kita. Tidak banyak kemudian saudara-saudara itu yang berani untuk curhat gitu kan ya. Bang Suma, saya lagi susah, saya bingung mau kemana, tabungan saya udah habis dan saya butuh dana untuk, harusnya tanggal 25 Mei kemarin udah dioperasi lagi buka ininya, tapi karena kehabisan biaya jadi dia tahan kesakitannya, itu dia tahan teman-teman, karena beliau masih mau hidup, semangat dakwanya masih tinggi. Dia ingat Bang Suma, mungkin Bang Suma bisa bantu gitu. Nah, bukan hanya dana itu sebenarnya teman-teman, tapi saya lemparkan kepada saudara-saudara kita, ya cukup 30 juta aja dari netizen, nanti yang dibutuhkan yang lainnya dari kami gitu loh, dari pengurus. Nah, silakan ke nomor rekening API-nya, nanti tinggal disebut namanya, bantuan untuk siapa? Saudara Putu Dewa. Dewa Putu atau Putu Dewa? Putu Dewa. Putu Dewa gitu. Silakan teman-teman sekalian. Saya sebutkan nomornya ya Bang Juma ya. Iya, silakan. Karena nomor nggak bisa disematkan soalnya. Nomor rekeningnya itu API ya, 75 kali ditambah 51 ditambah 770. 75 kali 51 770. 75 kali 51 770. Atas nama Apologet Islam Indonesia, Bank Negara Indonesia. Nah ini dia nih nomornya nih. Di layar teman-teman nih, lihat di layar. Kalian Bisa di screenshot, aja. di screenshot aja. Kalian screenshot aja ini. Ini kenapa saya tampilkan kayak gini, nggak dipasang disematkan, ini bisa rungkad. Makanya saya pakai teknik ini biar aman kemalnya ya. Ini teman-teman. Ya, nanti tinggal bukti ininya, bukti transfernya dikirim ke Bang Handi. Nanti dijumlah, kalau sudah sampai di nominal yang kita inginkan, yang kita ajak teman-teman, nanti kita stopkan. Ya.
Bukti resinya bisa dikirim ke nomor saya. Semua pada tahu, tapi saya ulang. 0813 ditambah 9233 ditambah 7800. 0813 0813 9233 7800. Itu resinya dikirim ke saya, nanti saya administrasikan. Begitu kira-kira. Iya, kalau di channel YouTube Zulkifli M. Abbas ada 2000 penonton lebih. Ya, kalau angka itu kecil bagi kita, kalau kita bagi 2000 orang, wah keren kali. Di TikTok ada 6000, nyaris 7000. Kalau angka itu kita bagi, insya Allah bisa selesai malam ini juga. Begitu juga di channel-channel yang lain, channel Lensa News TV, kemudian Men-TP, insya Allah bisa cepat selesai. Itu teman-teman. Ya, betul. Ayo digaspol teman-teman, Ahlul Sodakoh. Ayo. Nomor telepon saya ulang ya, nomor telepon saya 0813 9233 7800. Oke, ayo mari berlomba-lomba sharing bersama saudara-saudara kita. Karena menurut Bang Juma ya memang keadaannya begitu, bahwa kita lah saudara barunya. Pada mualaf itu kita saudara barunya. Artinya apa? Siapapun merasakan sakit ya kita ikut supaya meringankan beban beliau. Gurunda izin, saya minta bantuan Gurunda. Siap, siap. Channel baru saya baru 700 subscribernya, minta dibantu Akang Santang Kreator Gurunda. Oh iya teman-teman, ini channel baru ya, Akang Santang Kreator. Silakan teman-teman di follow juga akun ini sebagai media dakwah kita, ya, supaya menara siar terkait materi-materi perbandingan agama ini bisa merambah sampai ke pelosok. Semakin banyak YouTube yang sah berafiliasi dengan Apologet Islam Indonesia, itu semakin bagus. Tinggalkan channel-channel yang tidak berafiliasi, beralih kepada channel yang berafiliasi dengan Apologet Islam Indonesia. Ini API, saudara-saudara, dalam proses pengembangan ya, dari yayasan menjadi organisasi. Insya Allah organisasi API ini akan menjadi besar dan menjadi salah satu tonggak penjaga keutuhan negara Republik Indonesia, dan juga menjadi pilar ya sebagai pelopor terjadinya toleransi antar beragama dengan baik di negara yang kita cintai ini. Oke teman-teman, silakan di follow akun yang tadi, YouTube yang tadi ya, dan juga jangan lupa dibantu saudara-saudara kita. Insya Allah kita akan umumkan selalu sampai target kita tercapai. Nomor HP-nya Bang Handi disebutkan lagi Bang Handi. Udah ditulis tadi, tulis lagi di bawah 0813 9233 7800. Iya. Kalau puluhan ribu aja, kalau kita sudah ribuan gini, puluhan ribu, 10.000, 10.000, 20.000, 30.000. Kita bahu membahu, insya Allah akan sampai teman-teman. Ya, di TikTok 6.000 orang, di Bang Suma 2.000, 10.000 aja itu bisa tercapai angka tersebut, masya Allah. Silakan saudara-saudara sekalian. Nanti kalau misalnya sudah ada Bang Handi, disebutkan aja Bang Handi, nggak apa-apa, disebut aja namanya. Diumumkan. Yang terus saya administrasiin dulu. Banyak banget ini, waduh. Alhamdulillah, masya Allah. Alhamdulillahirobbilalamin. Akhirnya kerja juga Bang Handi guys. Bang Jadi Niko, yang sudah Herlambang, syukran Bang. Jadi yang sudah mohon maaf ya, nanti saya sebutkan, saya administrasikan dulu ya. Saya store ke grup bendahara baju Pak. Saya standby panjang dulu. Assalamualaikum. Ustadz Alif kemana ya teman-teman? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Alif suruh ke sini teman-teman. Ustaz Alif live beliau. Ya, Ini kok ada musik? saudara Wih Abe, Bang Plan. Abe.
Bukan, musik Bang Blen. Abe. Oke ya teman-teman, lanjut teman-teman, silakan dibantu saudara kita ya. Kalau bukan kita lalu siapa yang akan membantu beliau? Beliau seorang mu'alaf ya. Saya sedih juga sih mendengar dan membaca chatting beliau. Saya katakan ya, antum nggak mungkin kami tinggalkan seorang diri gitu ya. Aku siap, masya Allah. Aku siap 200.000 rupiah. Masya Allah. Oh, Masya Allah. Aku siap. Ini Ahlul Sodakoh Gurunda di channel Iya, YouTube manapun beliau, Masya Allah, keren. Allah Akbar. Lanjutkan teman-teman. Silakan yang mau bantu. Ya, kalau bukan kita lantas siapa lagi? Beliau penggiat dakwah. Beliau bukan kaleng-kaleng ya dalam menjalankan Islam ini. Tidak seperti orang yang pansos aja, nggak ditahu mualaf atau C6 atau apa, kayak kampret aja masuk Islam bikin sampah. Aku tahu siapa itu. Iya, siapa lagi kalau bukan si Valen. Tiap hari ngegibahin Gurunda aja. Dah, nggak ada Itulah. urusannya. Nggak ada balas terima kasihnya dia itu. Kayak iblis, kelakuannya itu lebih-lebih dari iblis itu. Bapak moyangnya iblis itu. Tapi teman-teman Itu nggak makanya usah ditonton. jangan diikuti ya, orang seperti itu jangan diikuti. Itu apa namanya, fitnah berjalan itu. Ketika kalian tonton apa yang dia sampaikan dan sampaikan ke orang lain, belum tentu kebenarannya. Itu fitnah tuh. Nggak ada Tapi manfaatnya. penontonnya banyak loh Bang Blen. Penontonnya. Ya itu salah 5 satunya ekor, kita. 6 ekor, paling banyak 10 ekor itu penontonnya. Salah satunya untuk menghentikannya memang harus blokir mereka, itulah untuk menghentikan. Harus blokir mereka. Lama-lama kan bosan itu. Mereka memang harus membuat apa ya, membuat judulnya agak lebih brutal biar ada penonton. Memang harus seperti itu. Tapi kalau nggak ditonton lama-lama bosan. Sebentar dulu, Bang Yuma siapa admin bendahara ya? Bisa nggak dimasukkan nomorku yang 1? Udah, Biar Bang saya nggak capek-capek pindahin 2 kali. Udah Bang Andi. Udah ya? Oke. Iya, beliau kalau Putu Dewa ini ya kita lihat sendiri. Kita di Jakarta kemarin dia jauh-jauh datang, habis itu beliau mau jumpain kita dengan Habib Rizik. Kita sudah janjian waktu itu kan ya, cuman Bang semua waktu itu ada kegiatan lain. Padahal beliau udah nunggu gitu. Ya, saatnya kita membantu beliau. Beliau bukan orang munafik, beliau bukan setengah-setengah berjuang. Beliau benar-benar berjuang. Dan saat beliau sendiri saat sekarang, dia membutuhkan kita saudara-saudara. Dia butuh saudara-saudara. Kita buktikan bahwa memang kita satu tubuh gitu loh. Angka ini bukan angka besar, kecil bagi umat Islam. Gurunda izin minta foto itu dong. Bang Putu Dewa yang sama Gurunda itu, ini banyak yang minta di bawah, minta foto beliau. Tunggu Kan ya. ada tuh yang Gurunda Iya. sama dia. Benar, tapi aku lupa taruh di mana ya. Di TikTok atau di mana itu waktu itu ya? Di WA, WA Gurunda ada ya? kirim ke grup itu. Kang titip ya, Masya Allah, syukron. Bunda G Mu'alaf. Oh, ini Mu'alaf juga donasi. Siap, syukron ya. Masya Allah. Dari YouTube bisa, silakan. Masya Allah, aku sudah spill juga nomor rekening di YouTube. Api. Spill host, iya nanti nunggu dikirim sama Gurunda. Cari aja Putu Dewa kan ya? Benar kan? Di TikTok, mana itu? perasaan nyepil ya di TikTok. Sabar. Beliau itu orangnya baik, sopan. Oh, di Pernah di Zoom juga pernah beliau hadirkan ya. Kita jadikan sebagai narasumber waktu itu kan ya. Benar kan? Iya, betul. Ini saya kirim fotonya ya. Semoga apa yang saudara berikan
untuk apologet dan untuk donasi, Allah balas dengan berlipat ganda dan menjadi amal jariah buat saudara-saudariku semuanya.